Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap bersabar menunggu pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia bahkan dari dunia ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, alangkah lebih berkah, lebih baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita sudah 2 minggu ya kita sejenak istirahat dikarenakan kondisi ibu yang baru masa pasca persalinan ya. Kebetulan ibu dioperasi, jadinya ibu harus istirahat dulu. Nah, alhamdulillah mulai minggu ini kita aktif kembali untuk pembelajaran dalam jaringannya. Dan untuk materi kita sudah selesai pada materi teks berita. Nah, hari ini ibu akan berikan kalian satu materi, satu tambahan ilmu yang insya Allah semoga akan menjadi ingatan, wawasan, pengetahuan jangka panjang, karena materi yang akan ibu sampaikan ini terkait juga dengan ilmu yang akan dipakai nanti mungkin di dunia kerja ya, seperti itu. Oke, baik anak-anak ibu, mungkin kalian sudah pernah mendengar, membaca ya tentang gabungan kata ya, tentang gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim itu biasanya disebut dengan kata majemuk ya. Jadi kalau kalian pernah dengar nih kata majemuk itu apa? Nah, sebenarnya kata majemuk itu adalah unsur gabungan kata yang memang sudah lazim digunakan. Jadi seperti itu ya. Ini ibu katakan, ibu jelaskan biar kalian mudah mengingatnya seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya penulisan unsur gabungan kata seperti itu ya, atau yang kita biasa sebut juga dengan kata majemuk? Bagaimana sih penulisannya? Kebetulan ya ibu sekarang masih masa cuti, jadi ini ibu sedang berada di rumah ya, tidak di sekolah. Nah, di belakang ibu ini sudah ada papan tulis sederhana ya. Ibu akan tulis di sini biar kalian lebih jelas ya, mana saja unsur gabungan kata yang biasanya lazim digunakan ya, atau yang disebut juga dengan kata majemuk. Oke, baik. Kalau kalian menulis misalnya kata atau istilah ya, istilah duta besar ya, kata duta besar atau duta besar. Oke ya. Oke, apakah penulisannya itu secara terpisah atau penulisannya itu digabung ya? Jadi untuk penulisan unsurnya itu ditulis secara terpisah ya nak ya, itu ditulis secara terpisah. Seperti kata contohnya yang sering kita gunakan adalah kata orang tua. Nah, kata orang tua itu ditulisnya terpisah. Terima kasih itu juga secara terpisah. Selanjutnya persegi panjang, apalagi tuh meja tulis ya, cenderamata ya, itu cenderamata itu tidak ditulis gabung tapi ditulisnya terpisah. Tulisnya adalah cendera, nampak mudah-mudahan ya, cendera mata ya, cendera mata ya. Jadi ditulisnya itu secara terpisah, tidak digabung ya nak ya. Maka itulah yang disebut dengan unsur gabungan kata yang lazim digunakan. Jadi semua gabungan kata yang ibu katakan tadi, contohnya duta besar, orang tua, terima kasih, meja tulis, cendera mata, persegi panjang ya. Kalau kita sering jalan, kalian sebut simpang 4
Nah, itu semuanya ditulis secara terpisah, tidak digabung. Nah, untuk penulisan yang seperti itu, Ibu kira kalian masih bisa paham ya, masih mudah untuk yang gabungan kata yang seperti itu. Contoh yang gabungan kata yang mungkin kalian agak sulit itu adalah unsur-unsurnya dapat menimbulkan salah pengertian. Misalnya nih, ada gabungan kata yang jika tidak diberi tanda maka akan menimbulkan salah pengertian. Contoh misalnya anak istri pejabat. Ibu tulis ya. Ibu tulis anak istri pejabat. Nah, ini ya, anak istri pejabat. Oke, anak istri pejabat. Nah, kata anak istri pejabat ini sebenarnya akan menimbulkan salah pengertian atau keambiguan ya, ambigu, dapat menimbulkan salah tafsir, salah makna. Anak istri ini mungkin dibilangnya anak dan istri pejabat atau anak dari istri pejabat. Jadi seperti itu, karena menimbulkan salah pengertian seperti itu yang tidak bisa ditafsirkan. Kalau misalnya kita katakan bahwa misalnya orang tua, itu jelas orang tua adalah orang yang melahirkan kita, ibu dan juga ayah yang membesarkan kita, seperti itu jelas. Tapi kalau anak istri pejabat itu akan menimbulkan ambigu, salah pengertian. Maka untuk tidak menimbulkan salah pengertian, kita harus membubuhkan tanda di situ, tanda bahasa. Nah, tanda yang digunakan itu adalah tanda hubung. Jadi anak diberikan tanda hubung baru anak istri pejabat. Ya, jadi seperti itu. Jadi maksudnya anak istri pejabat ini adalah anak dan istri pejabat. Jadi bukan anak dari istri pejabat, yang belum tentu bahwa anak dari pejabat tersebut. Jadi seperti itu. Untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian, maka diberikanlah tanda hubung seperti ini. Ya, anak istri pejabat. Contoh misalnya lagi, apalagi misalnya, buku sejarah baru. Bisa dikatakan buku sejarahnya yang baru atau buku yang sejarahnya baru, misalnya seperti itu. Nah, itu harus diberikan tanda hubung juga agar tidak menimbulkan salah tafsir. Contohnya misalnya seperti ini, yang dimaksud apakah sejarah yang baru atau yang dimaksud adalah buku sejarah yang baru. Jadi tergantung dari konsep kalimatnya, kita menggunakan yang mana. Jika kita menggunakan bahwa yang kita katakan adalah buku sejarah baru, maka buku sejarah tanda hubung baru-baru. Buku sejarah tanda hubung baru. Tapi jika kita ingin memberikan bahwa makna tersebut yang kita maksud itu adalah buku sejarahnya baru gitu. Nah, buku ini punya sejarahnya baru gitu maksudnya. Jadi buku tanda hubung sejarah baru. Nah, jadi tanda hubung di sini diperlukan untuk memperjelas makna atau tafsiran sehingga tidak menimbulkan salah pengertian kepada pembaca. Jadi seperti itu. Sama seperti anak istri pejabat tadi. Jika kita ingin mengatakan bahwa anak dan istri pejabat, maka anak tanda hubung istri pejabat. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah penulisan gabungan kata. Nah, untuk materi hari ini Ibu kira itu saja, dan tolong materi ini bisa kalian tulis di buku catatan kalian ya nak ya, agar nanti ketika pembelajaran tatap muka ataupun saat kita ulangan harian ini akan bermakna ya. Oke, baik anak-anak ibu semua, ibu rasa itu saja. Semoga kalian sehat semuanya dan tetap pantau ya terus pembelajaran daringnya pada
pada semua mapel pembelajaran. Oke, baik anak ibu semua, itu saja Ibu rasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.